Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan melanjutkan teks yang saudara dan saya renungkan pada tanggal 1 Januari kemarin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai 32. Injil Lukas pasal 5, 27 sampai 32 dan nanti 19 ayat 1 sampai 10. Kita baca bergantian dua perikop ini. Saya mulai dari pasal 5 ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Lewi mengadakan suatu pertemuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mari kita buka pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mulai dari ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur oleh karena Engkaulah yang telah memimpin kami masuk di hari Minggu yang pertama tahun 2026. Dan kami percaya kami hanya bisa memasuki hari-hari ini jika Allah beranugerah dengan memberikan kehidupan kepada kami. Tapi tolonglah kami supaya ketika kami menjalani hidup hari ini dengan memandang kepada masa depan, mengingat kepada segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami, dan kami memperoleh pengharapan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin kami, dan biarlah Allah Roh Kudus yang memberi firman, menjadi Roh Kudus yang sama yang mencerahkan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyambut waktu di mana kami akan merenungkan firman yang baru saja kami baca. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih jauh mengenai teks ini, saya mau sedikit mengingatkan mengenai apa yang kita bahas. Pada tanggal 1 Januari kemarin, saya mengajak kita untuk melihat bahwa kita akan masuk atau kita memasuki tahun 2026, dan ada banyak, ya tentu saja sukacita, tapi juga mungkin ada banyak sekali pergumulan. Ketika saudara dan saya melihat kepada tahun 2025 dengan segala keberhasilannya, mungkin kita punya pengharapan. Kalau saudara dan saya melihat tahun 2025 dengan segala kegagalannya, mungkin kita tidak terlalu optimis untuk melihat dan menjalani tahun 2026. Tetapi Alkitab selalu memberi petunjuk kepada kita bahwa hidup dan masa depan manusia itu tidak dijalani dengan melihat kepada segala sesuatu yang engkau dan saya miliki. Apa yang saudara dan saya harus miliki di dalam kehidupan untuk bisa menjalani hidup ini adalah melihat kepada Sang Kristus. Maka saya mengajak saudara pada tanggal 1 Januari kemarin untuk bersandar dan berharap kepada Kristus sebagai humble and powerful King. Dia adalah Raja yang humble sekaligus dia powerful. Saudara, ini menjadi pengharapan bagi kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan Kristus adalah Raja yang humble, dia tidak humble karena tidak berdaya. Sekali lagi, humble di sini tidak sama dengan tidak berdaya. Ini tidak sama dengan raja yang tidak bisa apa-apa. Kayak orang yang nggak ada modal, ya memang kalau nggak ada modal untuk sombong, ya kita nggak bisa sombong. Tetapi kemudian yang saudara dan saya bicarakan sekarang adalah raja yang begitu powerful. Alkitab menggambarkan Kristus sebagai terang, dan ini adalah terang yang absolut. Terang yang tidak dapat ditiadakan.
terang yang tidak dapat ditaklukkan oleh apa yang disebut sebagai kegelapan. Bahkan ketika di dalam Injil itu ada 3 jam, sekali lagi, ada 3 jam Allah mengizinkan kuasa kegelapan itu bekerja, lalu kemudian alam semesta menggambarkan pekerjaan kegelapan yang begitu luar biasa. 3 jam kegelapan itu tidak mengurangi, tidak meniadakan terang Kristus yang saudara dan saya bisa lihat jika kita membaca Alkitab dengan jeli. Oleh karena ini adalah terang yang absolut, maka ketika dia masuk ke dalam dunia, dia tidak dipengaruhi oleh kegelapan dunia. Sebaliknya, Kristus inilah yang menerangi dunia. Kristus yang saudara dan saya punya adalah Kristus yang begitu powerful. Dia punya kemuliaan, itu disebut sebagai kemuliaan yang absolut. Kemuliaan yang tidak mungkin tidak ada. Sehingga ketika dia masuk ke dalam dunia yang berdosa, kenajisan dosa manusia tidak mempengaruhi dia. Ini membuat saudara dan saya punya Kristus yang begitu luas hati. Dia bisa berjumpa dengan pelacur. Dia bisa berjumpa dengan pemungut cukai. Orang-orang yang ditolak oleh masyarakat pada masa itu. Karena mereka takut dinajiskan oleh orang-orang berdosa ini. Kristus tidak takut berjumpa dengan mereka. Kenapa? Karena dia punya kemuliaan yang absolut. Maka dia bukan hanya tidak dinajiskan. Sebaliknya di dalam perjumpaan dengan orang-orang yang dianggap najis. Mereka ditahirkan oleh firman Allah. Kristus ini adalah Kristus yang berasal dari sorga yang tinggi. Sehingga saudara dan saya akan menemukan nanti sebentar kita lihat. Dia turun bahkan ke dalam dunia yang paling bawah. Dan dia tidak takut untuk direndahkan. Saudara, kita punya pengharapan di dalam dunia. Kita punya sandaran di dalam dunia yang tidak pasti ini. Di mana? Di dalam Kristus yang powerful. Bersyukur kalau engkau dan saya punya Kristus. Kristus adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang sangat powerful. Sehingga di dalam ketidakpastian dunia, saudara dan saya bisa merasa pasti di dalam jaminannya dia. Tetapi kalau dia adalah Allah yang powerful, Allah yang berkuasa, tapi dia tidak mencintai kita, bahaya sekali kehidupan kita. Sekali lagi saudara dan saya bisa berjumpa dengan banyak yang punya kuasa. Tapi kalau dia tidak mengasihi Anda, maka dia akan menghancurkan Anda mungkin. Tetapi saudara dan saya menemukan dia bukan hanya raja yang powerful. Dia adalah raja yang begitu humble. Oleh karena itu dia rela untuk merendahkan dirinya karena cinta kepada saudara dan saya. Dan dia masuk ke dalam dunia yang gelap. Di dalam teks perenungan kita di dalam tanggal 1 Januari kemarin, saya bilang dia datang untuk mencari manusia berdosa. Seolah-olah dia butuh manusia berdosa. Padahal saudara dan saya yang butuh dia. Tetapi cinta itu membuat dia merendahkan diri sedemikian rupa. Allah menjadi manusia. Terang menerobos masuk ke dalam kegelapan. Dia rela untuk dihina, direndahkan, disiksa, bahkan dibunuh bagi saudara dan saya. Kenapa? Cinta. Cinta kasihnya lah yang memungkinkan dia untuk menjadi begitu rendah hati. Dia turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Ini yang saya mau ajak saudara lihat. Dia bukan hanya Allah jadi manusia. Mari kita lihat Efesus pasal yang keempat. Ayat 7 sampai dengan 10. Dan saudara dan saya bisa lihat cinta kasih Allah diekspresikan di sini. Efesus pasal yang keempat, kita baca bergantian 7 sampai 10. Tetapi kepada kita masing-masing telah atau sudah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 8. Bapak Ibu, ayat 8 terlihat sedikit kontras dengan apa yang saya jelaskan di tanggal 1 kemarin. Saya bilang karena Kristus ada di tempat yang tinggi, maka dia bisa turun. Dia ada di atas, maka dia bisa turun untuk menjumpai engkau dan saya. Kelihatannya ada perbedaan dengan penjelasan Paulus di sini. Seolah-olah dia ada di bawah, lalu kemudian dia naik ke atas. Jadi mana yang benar? Bapak Ibu, solusinya ada di dalam ayat yang ke-9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Paulus mau bilang, dia hanya bisa naik karena dia sudah terlebih dahulu turun. Ayat yang ke-10. Seluruh ayat-ayat ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa Kristus, sang raja yang engkau dan saya punya, adalah sang raja yang mau turun. Paulus pakai istilah ke bagian bumi yang paling bawah. Ini bukan hanya berarti Allah menjadi manusia, tetapi dia mengalami penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Sehingga para penafsir mengatakan bagian bumi yang paling bawah itu berbicara mengenai dua hal di dalam cara pikir orang Yahudi. Kristus telah turun bahkan ke dalam apa yang disebut sebagai dunia orang mati, dalam pengertian dia mengalami kematian. Kristus kita adalah Kristus yang telah mengalami apa yang disebut sebagai neraka. Dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tetapi ketika dia berhadapan dengan apa yang disebut sebagai kematian, dia mengalami neraka, keterpisahan dari Allah. Dia tidak terhina. Sebaliknya di dalam kondisi inilah Kristus menegaskan kemuliaannya dengan menegaskan juga pada saat yang sama kemenangannya.
Ketika dia berhadapan dengan kerajaan maut, dia tidak dikurung di dalam kerajaan maut sebagai tawanan. Sebaliknya, Paulus bilang, dia seperti membongkar pintu kerajaan maut itu dan menarik keluar para tawanan dan membawa para tawanan itu naik ke atas. Dia membawa manusia sebagai tawanan untuk datang kepada kemuliaan ilahi. Saudara, saya kira ini sebuah pengharapan. Cinta Kristus bagi saudara dan saya itu bukan hanya cinta yang dibicarakan kepada saudara dan saya. Kalau orang pacaran dia bilang saya mencintai kamu. Enggak, tetapi ini adalah cinta yang telah dibuktikan kepada saudara dan saya. Cinta inilah yang membuat dia menerobos masuk ke tempat yang paling gelap. Di dalam teks di minggu lalu yang saya jelaskan. Tempat yang paling gelap itu bukan Yeriko. Tempat yang paling gelap di dalam dunia bukan kantor pajak, rumah cukai. Tempat yang paling gelap di dalam dunia ini bukan lembah kekelaman. Tempat yang paling gelap di dalam dunia ini bahkan bukan neraka. Tempat yang paling gelap di dalam dunia ini adalah hati saudara dan saya yang dikuasai oleh dosa. Dan Kristus menerobos masuk ke sana. Relasi yang begitu personal. Sehingga saudara dan saya menemukan urut-urutannya di penjelasan pada 1 Januari. Dia pergi masuk ke Yeriko, kota yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Dia masuk ke rumah cukai, tempat yang dianggap sebagai rumahnya orang berdosa. Setelah itu dia masuk dan makan. Duduk makan satu meja dengan para pemungut cukai di rumah pemungut cukai. Untuk satu tujuan. Supaya dia bisa masuk ke dalam hati mereka. Dan di dalam semua kondisi itu. Saudara dan saya tahu Kristus tidak dinajiskan. Sebaliknya dia mentahirkan manusia. Disinilah pengharapan Bapak Ibu dan saya. Kalau Allah mengasihi kita. Maka kasih ini adalah kasih yang sangat personal. Hari tanggal 1 saya bilang dia masuk ke dalam kota itu. Ada banyak orang di dalam kota itu. Dia masuk ke dalam kantor pemungut cukai, kantor pajak. Ada banyak orang kerja di situ. Tapi yang dia jumpai adalah satu orang di sana. Lalu kemudian dia masuk ke dalam rumah itu. Matius mengajak banyak orang. Nanti kita juga lihat Matius mengadakan pesta yang begitu megah. Pesta yang begitu besar. Tetapi dia masuk ke dalam situasi yang diisi oleh banyak orang. Lingkungan yang diisi oleh banyak orang. Untuk menjumpai pribadi yang sudah jelas. Sakeus nggak kenal dia. Dia juga sebenarnya tidak pernah jumpa Sakeus secara khusus. Dia masuk ke Yeriko. Sakeus karena nggak kenal, Sakeus mau kenal orang macam apa, dia naik ke atas pohon. Anehnya sampai di bawah pohon. Kemudian dia bilang, Sakeus turun karena saya mau menumpang di rumahmu. Jelas dia pergi ke mana? Ke Yeriko untuk jumpa dengan satu manusia. Namanya Sakeus. Dia bukan seorang yang generalis. Dia orang yang begitu personal perhatiannya. Maka dia datang untuk berjumpa dengan mereka. Saudara, saya berharap tahun 2026 dimasuki dengan satu keyakinan bahwa memang saudara pernah berjumpa secara personal dengan Kristus. Harusnya dia ada di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Dengan demikian kita memiliki apa yang disebut sebagai pengharapan. Hari ini saya akan melanjutkan bagian ini. Kalau pada tanggal 1, saya bilang kita punya pengharapan. Kalau seandainya dia pernah menjadi Tuhan secara personal dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, kalau Allah mengasihi engkau dan saya. Maka ada satu tanda yang lain. Dia akan mendandani umatnya. Ini bagian yang akan saudara dan saya lihat. Allah akan mendandani. Dia adalah mempelai laki-laki. Kristus adalah mempelai laki-laki yang tidak akan membiarkan mempelai perempuan yang ada di dalam dunia yang gelap dan terus hidup di dalam kegelapan. Dia tidak akan menyelamatkan mereka lalu membiarkan mereka sama dengan dunia. Tapi dia akan membentuk kehidupan mereka. Maka di dalam Lukas pasal 5 ayat 32 dikatakan, Aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Di dalam Lukas pasal 19 sama. Dia bilang anak manusia datang untuk mencari yang hilang supaya mereka selamat. Dia mencari yang hilang supaya mereka selamat. Saudara akan melihat bahwa fokusnya itu begitu personal. Dia datang untuk mencari manusia berdosa, dia cari mereka yang sesat. Perhatiannya adalah manusianya dan bukan pertama-tama lingkungannya. Seringkali kita pikir Kristus datang untuk mengubah dunia ini. Saya setuju. Tetapi fokus utamanya bukan dunia di mana saudara dan saya hilang. Tetapi saudara dan saya yang hilang di dalam dunia ini. Kalau saya mau menggambarkan Kristus sebagai gembala yang agung. Maka gembala yang agung ini mencari dan menyelamatkan domba yang hilang di dalam dunia ini. Dengan apa? Dengan menerobos masuk ke dalam semak belukar. Dia mencari engkau dan saya dalam semak belukar. Bukan dengan meniadakan semak belukar. Bukan dengan mengubah semak belukar jadi taman. Seringkali yang saudara dan saya bayangkan adalah kalau Allah ada dalam kehidupan kita, maka dia akan buat semua jadi indah. Enggak juga. Ada masa di mana dia menerobos masuk ke dalam semak belukar untuk menebus menyelamatkan engkau dan saya, tanpa harus membuat semak belukar itu kemudian menjadi hilang, tanpa mengubah semak belukar menjadi taman.
Kalau dia mencari kita di dalam lembah kekelaman dan menuntun kita keluar dari lembah kekelaman, dia tidak harus menjadikan lembah kekelaman itu terang benderang sehingga Bapak Ibu dan saya melihat lembah itu dengan jelas, jalan masuk, jalan keluarnya. Allah kita tidak selalu bekerja dengan cara itu. Allah tidak selalu menuntun saudara dan saya untuk keluar dari lembah kekelaman dengan cara mengubah lembah kekelaman jadi padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Nah, kuasanya itu dinyatakan dengan membawa engkau dan saya keluar dari lembah kekelaman. Meskipun itu tetap gelap, tetapi terang Tuhan menerangi mata kita supaya kita bisa berjalan di dalam kegelapan. Kuasa dan terang Kristus. Kuasa dan terang kerajaan Allah dinyatakan di dalam dunia yang gelap. Di dalam dunia yang tidak pasti dan penuh dengan kesulitan. Sekali lagi, bukan pertama-tama melalui perubahan dunia menjadi tempat yang ideal untuk dihidupi. Aduh, ini dunia sulit. Kalau lihat tempat kerja juga begitu sulit. Sulit untuk bersaksi di sana. Kalau Allah mau menyatakan terang di sana, tidak selalu dengan mengubah tempat itu menjadi tempat yang ideal, tempat kerja yang ideal. Begitu saudara masuk di kantor, tiba-tiba semua orang menyambut saudara, "Selamat pagi, sudah ibadah belum? Sudah renungan?" Mereka tidak tanya saudara punya pekerjaan. Mereka tanya apakah Anda sudah berrelasi dengan Tuhan pada pagi hari ini? Mungkin enggak. Mungkin saudara akan tetap menemukan satu tempat di mana ketika saudara dan saya beribadah, tempat ibadah kita bahkan dibakar. Dia tidak menjadikan dunia sebagai tempat yang ideal untuk dihidupi. Tetapi dia mentransformasi umat di dalam dunia yang tidak ideal. Supaya umat Allah menjadi saksi di dalam dunia yang tidak ideal. Itu sebab dia bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan dia tidak pernah janji. Nanti setelah 3 tahun di tengah-tengah serigala, semua serigala akan jadi domba. Gak ada janji itu. Mungkin saja saudara dan saya tercabik-cabik di sana. Mungkin saja saudara dan saya keluar dari sana penuh dengan luka. Tetapi yang Allah mau lakukan adalah perhatian yang begitu personal. Karena perhatiannya personal, maka yang dia lakukan adalah transformasi. Mengubah umat Allah. Supaya umat Allah bisa mengubah dunia. Oleh sebab itu, maka di dalam perjanjian lama, janji paling banyak itu bukan langit dan bumi yang baru. Ada janji tentang langit baru, bumi baru, tapi sedikit sekali. Janji yang paling saudara dan saya ingat tentang pembaruan, justru dia menjanjikan hati yang baru. Hati yang tidak terbuat dari batu, tetapi hati yang terbuat dari daging. Hati yang bisa dilembutkan, hati yang dapat diarahkan dengan firman Tuhan. Tuhan cari engkau dan saya, supaya dia ubah hati kita. Dia cari engkau dan saya, untuk mentransformasi kehidupan kita. Oleh sebab itu saya kutip sekali lagi Robert Munger. Gereja adalah satu-satunya persekutuan di dalam dunia di mana prasyarat untuk menjadi anggotanya adalah ketidaklayakan umatnya. Untuk menjadi anggota gereja, saudara dan saya tidak harus menjadi artis. Untuk menjadi anggota gereja, saudara dan saya tidak harus menjadi orang-orang yang terlihat berhasil. Untuk menjadi anggota gereja, Kristus bilang, aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Aku datang untuk mencari orang yang terhilang. Sebab itu wajar. Kalau TB Simatupang pernah satu kali dia bilang, dia itu urus tentara bertahun-tahun. Urus gereja juga bertahun-tahun. Urus tentara, dalam 3 tahun tentara menjadi tertib. Urus gereja bertahun-tahun, gak jadi-jadi. Lebih susah urus gereja daripada urus tentara. Sehingga kalau saudara masuk dalam gereja ada kesulitan, saudara mesti ingat, orang masuk ke dalam gereja, prasyaratnya bukan saudara dan saya adalah orang-orang yang mulia dan berhasil. Prasyaratnya adalah saudara-saudara dan saya adalah orang-orang yang justru harus mengakui ketidaklayakan kita. Tetapi, sekali lagi, tetapi karena Kristus mendandaninya, maka kalimat Robert Munger bahwa prasyarat menjadi anggota gereja itu adalah ketidaklayakan. Itu tidak sama dengan saudara dan saya setelah ada di dalam gereja terus-menerus hidup di dalam hidup yang tidak layak. Ini 2 hal yang berbeda. Setelah saudara dan saya ditebus dan diselamatkan dari kehidupan yang tidak layak, jangan membiarkan saudara dan saya hidup terus di dalam cara hidup yang tidak layak, tidak benar di hadapan Allah. Bahkan banyak orang Kristen membela, membenarkan kehidupan yang tidak layak itu. Bangga dengan kehidupan tidak layak itu dengan berkata, memang saya tidak layak. Betul, kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tetapi jangan membenarkan kehidupan yang tidak layak dengan mengatakan saya tidak layak. Pertama kali saya mulai lulus, belum lulus masih mahasiswa praktek. Waktu itu saya masih praktek, memang menjelang lulus, itu mulai disuruh lah pergi ke mahasiswa, namanya mahasiswa praktek, lebih banyak disuruh-suruh kan ya. Pergilah pelayanan keliling ke cabang-cabang. Dan cuman karena waktu itu orang juga belum kenal ini siapa,
datang khotbah. Biasa jemaat GRI itu kadang-kadang, saya nggak mau ngomong jemaat yang lain, lebih baik ngomong jemaat GRI kan agak belagu. Nama juga mahasiswa praktek, antara bertanya dan mencoba itu tipis. Mengajukan banyak sekali pertanyaan di dalam PA, lalu kemudian ada, saya lupa temanya tentang apa. Tapi ada seorang jemaat yang tanya begini, dari penjelasannya kamu itu, coba kamu simpulkan, gereja ini apa? Bengkel atau showroom? Gereja ini apa Bapak Ibu? Bengkel atau showroom? Yang bengkel? Showroom? Gak ada sama sekali. Itu sebab, kalau Bapak Ibu dan saya percaya gereja ini cuma bengkel. Itu sebabnya. Orang setelah dia keluar, dia bilang dia diselamatkan, dia masih mau menghidupi kehidupan yang tidak layak karena dia pikir dia cuma bengkel. Bapak Ibu, harusnya gereja bisa dipahami sebagai dua-duanya kan ya? Betul, kita adalah orang-orang yang tadinya menjalani hidup yang tidak layak. Allah panggil saudara dan saya masuk ke dalam gereja. Supaya apa? Supaya berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan firman. Kemudian Allah mengubah kehidupan kita. Dan ini adalah tempat terbaik untuk kemudian memberi petunjuk ke dalam dunia. Kalau kamu mau lihat manusia yang telah diubahkan oleh Allah, pergi ke gereja dan lihat di sana. Sayangnya, saya berharap tidak di sini. Banyak orang masuk ke dalam gereja dan ketika orang luar masuk ke dalam gereja, mereka masih tetap lihat bengkel yang gagal. Seharusnya ketika orang datang, orang lihat, mereka tahu ya memang itu kehidupan manusia yang rusak tetapi Allah mengubahkannya. Bapak Ibu, baru beberapa hari yang lalu kami jumpa dengan satu jemaat kita. Saya yakin kalau saya sebut namanya Bapak Ibu kenal. Waktu saya masih di Karawaci, dia bercerita mengenai masa lalunya. Begitu mengerikan. Pernah terjebak di dalam hal-hal yang hari ini orang muda juga terjebak di situ. Waktu ngobrol dengan istrinya bilang kalau seandainya Tuhan tidak selamatkan dia, saya nggak tahu ini keluarga jadi apa. Waktu Tuhan berkati dia punya usaha berhasil, justru terjebak di dalam hal-hal yang tidak seharusnya. Tetapi kemudian Tuhan selamatkan dia, lalu dia bilang apa? Tama, tahu enggak, waktu Tuhan selamatkan saya, begitu saya mengalami kelahiran baru 1 minggu kemudian, usaha saya hancur semua. Hancur berantakan. Akhirnya dia harus tinggalkan keluarganya dia, pergi memulai usahanya dari satu daerah yang begitu jauh. Lalu kemudian saya bilang, apa rasanya? Dia bilang satu sisi sulit, tapi di sisi yang lain saya bersyukur. Karena dengan ditaruh di tempat yang jauh itu Tama, saya sakau pun saya mau cari barang itu gak ada. Tuhan pisahkan dia, seperti menempatkan dia di padang gurun yang begitu sulit. Hari ini kalau saudara ketemu dia, saudara gak pernah membayangkan orang yang hidupnya begitu hancur di masa lalu. Sayangnya GRI itu memang bukan sayangnya, sudahlah memang begitu. GRI itu jarang kan ya, panggil yang gini-gini suruh berdiri di atas mimbar lalu kemudian bersaksi. Takutnya semua pemuda jadi kayak dia kan. Oh kalau begitu biar saya hancur dulu biar nanti jadi kayak dia. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau saudara dan saya kenal, masuk ke dalam gereja, berjumpa dengan orang-orang seperti ini, saudara dan saya akan menemukan bukan dia, tetapi Allah sanggup untuk mengubah orang sedemikian. Betul gereja bengkel, tetapi di sisi yang lain gereja adalah showroom. Tempat di mana saudara dan saya menyaksikan bagaimana Allah mentransformasi umatnya. Oleh karena itu, maka dia tidak hanya bilang, aku datang untuk mencari orang yang hilang. Aku bukan hanya datang untuk mencari orang yang berdosa. Aku cari supaya mereka selamat. Aku cari supaya mereka bertobat. Di dalam pasal yang kelima dia bilang, supaya mereka bertobat, dan menarik, kata bertobat tidak bisa diterjemahkan semata-mata sebagai repentance. Di dalam kekristenan saudara dan saya mengenal apa yang disebut sebagai pseudo conversion. Pertobatan yang palsu. Pendeta Stephen Tong satu kali waktu dia menjelaskan, dia bilang, ada 2 orang dalam perjanjian baru dicatat menyesal kan ya. Di dalam satu momen yang kira-kira sama. Yudas menyesal, Petrus juga menyesal. Di dalam perjanjian lama, saudara juga jumpa dengan Saul. Saul kejar-kejar siapa? Daud. Lalu tiba-tiba dia lagi diizinkan oleh Tuhan, perutnya mules, dia pergi ke dalam gua, dia buang air di situ. Kemudian Daud datang lalu gunting bajunya, jubahnya. Begitu dia sudah jalan agak jauh, baru Daud pegang kain jubahnya itu, lalu kemudian bilang, coba lihat, ini kainnya siapa? Artinya Daud mau bilang, kalau saya mau, saya sudah bunuh kamu. Lalu kemudian Saul bilang apa? Memang engkau adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya bukan aku yang benar, tetapi engkau yang benar. Kalau itu cerita berhenti di situ, saudara dan saya akan bilang, puji Tuhan, Saul sudah bertobat. Tinggal lewat 2 pasal kemudian, dia kejar Daud lagi untuk membunuh. Satu sisi dia tahu Daud benar. Di sisi yang lain dia tidak bisa menahan dirinya untuk melawan dan membunuh orang yang benar. Saudara, di dalam dunia ini, saudara saya bisa mengalami apa yang disebut sebagai penyesalan. Karena tuduhan hati nurani. Saudara dan saya melanggar hukum,
Entah hukum Allah, entah itu hukum positif. Bisa saja saudara dan saya menyesal karena tuduhan hati nurani. Saudara dan saya bisa menyesal karena saudara dan saya takut untuk dihukum. Anak kecil juga bisa menyesal karena takut untuk dihukum. Ada masa saudara dan saya gelisah bukan karena bertobat, tetapi kesalahan masa lalu kita dijadikan senjata oleh iblis untuk mempersalahkan kita. Itu sesuatu yang sangat mungkin. Oleh sebab itu maka kata ini itu tidak bisa diterjemahkan semata-mata repentance. Seorang penulis itu pakai istilah yang menurut saya jauh lebih tepat. Istilah bertobat itu lebih tepat diterjemahkan complete transformation. Transformasi yang utuh. Dan ini adalah fondasi bagi apa yang disebut sebagai pertobatan. Kata ini mengacu kepada perubahan cara pikir, perubahan di dalam perasaan, perubahan kehendak yang mengubah cara hidup. Jadi dia bertobat, dia punya arah hidup berubah. Kehidupan yang tadinya jahat menjadi baik, bukan semata-mata karena digerakkan oleh motif yang munafik, tetapi cara pikir berubah. Saudara, pertobatan sejati itu harusnya didasarkan kepada apa yang disebut sebagai pengertian di dalam pikiran. Saya mengerti bahwa apa yang saya lakukan sebelumnya tidak layak di hadapan Allah. Dan pengertian ini datang dari pergumulan saudara dengan kebenaran. Anak kecil bisa melakukan sesuatu yang benar tanpa pengertian. Kenapa? Karena dia ikut abangnya, dia ikut kakaknya, dia ikut orang tuanya. Itu sesuatu yang bisa dilakukan. Tetapi saudara dan saya tidak boleh seperti anak kecil di dalam aspek ini. Pertobatan sejati senantiasa dimulai dari pikiran yang mengerti kebenaran. Kebenaran yang dimengerti itulah yang membuat kita punya hati itu menjadi sadar dan menyesal. Penyesalan itu datang harusnya karena kita mengerti. Saya telah melakukan ini sesuatu yang jahat. Mendukakan hati Tuhan. Dengan demikian saudara dan saya mengalami apa yang disebut sebagai perubahan hidup. Nah mari saudara dan saya lihat dari dua orang ini. Dua orang ini mengalami pengalaman yang saya jelaskan ini. Yang pertama, saudara, mereka mengalami transformasi hidup. Karena Allah mengubah orientasi atau prioritas hidupnya. Sekali lagi, transformasi hidup terjadi. Karena Allah mengubah orientasi hidup mereka. Prioritas hidup mereka. Di dalam ayat yang pasal 5 ayat 28, di situ dikatakan, Matius atau Lewi itu berdiri, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Sadarkah saudara dan saya bahwa ini aneh? Karena di dalam pasal 27, waktu Yesus datang, dia duduk di rumah cukai. Bapak Ibu, ketika dikatakan duduk, berdiri, berjalan, ingat baik-baik Mazmur pasal yang pertama. Duduk di dalam kumpulan pencemooh, terlibat sangat dalam. Ketika Yesus datang, dia lagi duduk di situ. Begitu Yesus berpanggil dia, mari ikutlah aku. Alkitab bilang dia berdiri, dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus Kristus. Ada perubahan yang sangat drastis di situ. Pasal 19 ayat 8, mirip. Waktu Tuhan Yesus, orang banyak bilang, dia makan di rumah orang berdosa. Pasal 19 ayat 8 bilang, Sakeus berdiri. Lalu berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Jika ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan apa yang disebut sebagai perubahan di dalam orientasi atau prioritas hidup mereka. Untuk masuk lebih dalam, saya akan ajak Bapak Ibu mulai. Mari kita lihat Lewi. Sebelumnya dikatakan tadi saya bilang dalam ayat 27, dia duduk di rumah cukai. Mengandaikan ketekunan, perjuangan terus-menerus di tempat yang sama. Dia bertekun, tenggelam di sana. Saya bisa pakai istilah berkubang di sana dengan pekerjaannya. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hidup. Memang itu sandaran hidupnya dia. Itu jaminan masa depannya dia. Apakah salah bekerja di rumah cukai? Jadi pegawai pajak salah nggak Bapak Ibu? Sila sudah senyum-senyum. Apakah menjadi pegawai pajak itu salah? Tidak kan ya? Bekerja di rumah cukai, menjadi petugas pajak tidak salah jika saudara dan saya kerja dengan jujur. Cuman pada zaman itu sulit sekali menjadi pemungut cukai yang jujur. Saking sulitnya, William Barclay itu mencatat bahwa pernah di dalam sejarah orang Yahudi, paling tidak pernah satu kali, orang Yahudi itu sepakat untuk membuat sebuah monumen. Monumen itu adalah monumen untuk seorang pemungut cukai. Saking jujurnya. Sedalam sejarah sulit ketemu yang jujur. Begitu dapat yang jujur, mereka langsung bikin monumen. Mengandaikan sulit sekali untuk menemukan yang itu. Pada masa itu. Saya nggak tahu zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin lebih sulit kali ya. Saya nggak tahu. Tetapi menjadi petugas pajak nggak ada masalah. Ketika
Orang pemungut cukai itu datang kepada Yohanes waktu Yohanes lagi membaptis. Mereka tanya setelah bertobat, Yohanes apa yang harus kami lakukan? Yohanes nggak bilang tinggalkan pekerjaan itu kan ya. Yohanes bilang kalau kamu pungut, jangan pungut lebih dari yang seharusnya. Dia duduk di sana, sebenarnya tidak masalah. Dia tenggelam, dia berkubang di sana. Memperjuangkan sandaran hidupnya. Memperjuangkan jaminan masa depannya. Sekarang Bapak Ibu dan saya kemudian menemukan sesuatu yang berbeda. Ketika Tuhan Yesus pakai satu kalimat cuman, mari ikutlah aku. Maka kalimat yang tadi saya bacakan itu menjadi jelas. Dia berdiri, dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Ayat 28. Saudara, kalimat ini terlihat sederhana, namun berbicara sangat dalam. Ini berarti dia melepaskan pekerjaannya dia. Ini berarti dia melepaskan nafkah hidupnya dia. Ini berarti dia sementara meninggalkan sandaran hidup dan masa depannya. Untuk satu tujuan, mengikut dan mentaati panggilan Kristus. Aduh, panggilan ini begitu sederhana. Masuk, lalu bilang, mari ikutlah aku. Bapak Ibu lagi kerja di kantor, pendeta Tama datang, langsung bilang, tinggalkan pekerjaan ini, ikut saya masuk STT. Saya tanya, Bapak Ibu mau masuk? Bapak Ibu akan pikir ini orang gila, pindah gereja aja lah. Daripada dipanggil terus untuk tinggalkan pekerjaan ini, mending pindah gereja. Matius dan Yesus tidak pernah bertemu. Tiba-tiba Yesus masuk ke kantornya dia. Lalu bilang, bos, ikut saya. Dan saudara lihat dia berdiri. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Saya melayani sebagai dosen STT paling tidak dari 2016. Ikut wawancara mahasiswa dari 2017. Yang paling gampang ambil keputusan itu yang lulus SMA langsung masuk sekolah teologi. Gampang sekali. Orang bingung, wah masih muda mau langsung jadi hamba Tuhan. Mudah Bapak Ibu. Saya berani ngomong mudah karena memang saya melakukannya. Begitu lulus SMA masuk sekolah teologi apa susahnya? Susahnya cuma satu waktu itu. Papa saya nggak mau bayar uang sekolah itu aja. Apa yang mau dipertaruhkan? Kita belum menikmati kenikmatan dunia. Kita belum menikmati kemewahan dari usaha sendiri. Tapi sepanjang saya melayani sebagai dosen, tiap kali wawancara, sebagian besar orang itu sulit untuk kemudian mengambil keputusan masuk ke dalam sekolah teologi. Menggenapi panggilan Tuhan. Karena apa? Pekerjaan saya bagaimana? Bagaimana nanti kalau saya studi, penghidupannya bagaimana? Anak saya bagaimana? Istri saya bagaimana? Kadang-kadang orang-orang seperti ini, mereka pikir mereka adalah orang pertama di dunia yang bergumul dengan hal ini. Matius sudah mengalami hal ini. Begitu Tuhan Yesus bilang, mari, ikutlah aku. Dia berdiri, dia tinggalkan semua. Langsung dia jalan, seolah-olah tanpa beban. Saudara dan saya tidak menemukan perdebatan. Saya pernah di I3, ada satu orang itu masuk STT pada usia 50-an tahun. Saudara bayangkan masuk STT 50-an tahun, itu seperti misi bunuh diri. Di I3 dulu harus belajar Ibrani, belajar Yunani, dan dengan demikian waktu dia masuk 4 semester pertama, dia bukan cuma dia yang pusing, dia bikin satu angkatan pusing. Semua duduk belajar. Waktu itu saudara tidak bisa masuk semester 2 kalau saudara tidak lulus Ibrani 1. Jadi Ibrani 1 lulus, baru saudara bisa masuk ke semester 2. Kalau tidak lulus Ibrani 1 itu DO. Itu kenapa di I3 kami nggak boleh pacaran sampai tahun ketiga. Masuk tahun ketiga baru boleh pacaran karena seluruh beban dunia ini telah ditanggalkan. Lulus Ibrani 1 baru boleh masuk Ibrani 2. Lulus Ibrani 2 baru saudara bisa ambil eksegesis perjanjian lama. Apakah sudah lolos 1 tahun ini selesai? Belum. Nasib kami masih dipertaruhkan di 2 semester selanjutnya, Yunani 1. Kalau ini tidak lulus, DO Bapak Ibu. Jadi nggak ada mengulang itu dia. Anda harus lulus. Setelah Anda lulus Yunani 1, harus lulus Yunani 2. Supaya nanti di semester berikutnya boleh ambil mata kuliah perjanjian baru. Begitu sulit. Kawan ini masuk usia 50-an. Lalu kemudian satu waktu dia datang. Kami semua di asrama karena dia sudah menikah. Lalu kemudian dia tinggal di asrama keluarga. Kami mau ujian. Dia datang ketuk pintu. Biasa belajar kelompok. Lalu kemudian dia bilang, tolong saya. Saya susah sekali belajar. Kami bilang mulai dari mana? Dia bilang dari awal. Kami itu sudah maju jauh. Sekarang mundur. Dan hari itu kami semua, hampir semua itu tidak yakin bahwa kami akan lolos dari ujian itu. Karena kami sudah maju, jelaskan dia. Ulang lagi. Dan kami sama-sama nggak maju. Cuman anugerah Tuhan tuh. Dosen ini memang keluarkan soal. Nggak sampai bagian akhir. Kami semua lulus sama-sama. Tapi bayangkan 2 tahun dia bergumul. Saya masih ingat semester pertama. Begitu habis ujian, keluar dari ruang ujian. Kami antar dia ke toilet. Kenapa? Muntah-muntah dia.
Satu kali sudah jengkel sekali, kami lagi duduk, kemudian saya bilang, "Pak, Bapak nggak menyesal jadi hamba Tuhan?" "Kenapa? Bapak masuk 50-an, kita kuliah di sini hampir 6 tahun. Bapak lulus 60 tahun. Begitu lulus langsung pensiun, Pak." Dia bilang sama saya, "Tama, hamba Tuhan itu tidak pensiun." Dalam hati saya, teori. Tapi memang jengkel sama dia. Tapi kalau saudara tanya, kenapa? Tuhan panggil dia sejak usia kira-kira 17, 18 tahun. Tapi kemudian dia kerja, setelah sudah kerja mau tinggalkan begitu sulit. Sampai usia 50-an. Kalau Anda dipanggil Tuhan, Anda mau lari kemana pun. Satu saat Tuhan pasti panggil Anda dan Anda akan pergi. Cuman bedanya satu cepat, satu lambat. Itu aja udah. Matius itu berespon dengan sangat cepat. Dari Matius, saudara tidak harus belajar, tidak bisa belajar bahwa Anda tidak harus meninggalkan pekerjaan. Matius tidak mengajarkan kita bahwa kita harus meninggalkan pekerjaan. Mahasiswa, jangan juga cepat-cepat tinggalkan studi Anda. Kalau saudara punya harta, nggak usah dibuang. Nggak usah. Matius mengajar kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya belajar pegang firman Tuhan untuk mengikuti Kristus. Ini aja. Transformasi itu terjadi ketika Allah mengubah orientasi berpikir saudara dan saya dengan menyatakan firman kepada kita, mendorong kita untuk pegang firman dan mengikuti Kristus. Ini yang saya maksudkan dengan perubahan orientasi. Tadi yang dia lakukan adalah berjuang bagi pekerjaannya, orientasinya adalah dirinya sendiri. Segala perjuangan, segala sesuatu dikumpulkan untuk dirinya. Sekarang dia berjuang untuk siapa? Untuk Kristus. Dia pegang firman dan berjalan untuk Kristus. Saudara dan saya akan menemukan gejala yang sama pada Sakeus. Pekerjaan Sakeus sebagai kepala pemungut cukai sebelumnya adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk menjamin hidup dan masa depannya. Saudara langsung ketemu ada perubahan. Tadinya dia kumpulkan uang, sekarang saudara dan saya dia bilang begini, "Tuhan, apa yang ada pada saya akan berikan kepada orang miskin." Saudara, ini perubahan yang bagi saya sulit. Karena pada masa itu di dalam perjanjian lama, bahkan pemimpin agama sering abai terhadap tanggung jawab ini. Masih ingat perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Tuhan Yesus bilang ada satu orang tiap hari pakai jubah ungu dan tiap hari bikin pesta. Orang Yahudi itu mirip kayak kita juga, orang Batak sama orang Indonesia Timur, suka pesta rupanya. Dia pakai baju ungu tiap hari. Pertanyaannya siapa dia? Cuma dua kelompok orang pada hari itu pakai baju ungu. Pertama para bangsawan. Herodes punya jubah ungu, Bapak Ibu ingat? Waktu dia adili Tuhan Yesus, dia kasih pakai jubah ungu. Kenapa? Karena memang bangsawan pada masa itu sering pakai jubah ungu. Enggak semua orang pakai jubah ungu pada masa itu karena mahal sekali. Untuk bikin kain berwarna ungu sulit sekali. Tapi ada kelompok kedua. Itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Siapa yang Yesus maksudkan? Besar kemungkinan yang kedua, pemimpin agama Yahudi. Karena seluruh konstruksi teks itu, kalau saudara perhatikan perumpamaan itu, Yesus sementara berdebat dengan pemimpin agama Yahudi. Maka saudara akan perhatikan perumpamaan itu. Dalam perumpamaan itu tidak dicatat dosa yang dibuat oleh orang berjubah ungu ini. Dia nggak membunuh, dia nggak mencuri, dia nggak bersinah. Tapi kenapa dia digambarkan sebagai orang yang dihukum? Dia tidak menjalankan apa yang orang Yahudi kenal sebagai social responsibility. Di negeri yang penuh dengan susu dan madu itu, orang miskin selalu ada supaya kamu belajar membuka tangan. Bahkan pemimpin agama abai terhadap orang miskin. Di dalam perjanjian lama, pemimpin agama Yahudi sering dikecam karena mereka bukan hanya mengabaikan, tapi mereka memeras orang miskin. Tiba-tiba, Sakeus yang mengumpulkan segala sesuatu untuk diri, dia ingat orang miskin. Lalu kemudian dia bilang, saya akan bagikan harta saya bagi orang miskin. Sakeus punya pekerjaan pada masa itu adalah memeras orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri. Sekarang ini proyek rugi. Tuhan, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Di dalam perjanjian lama, saudara, kalau ada orang ambil milik orang lain, dia kembalikan sesuai dengan jumlah atau maksimal 2 kali lipat. Dia kembalikan 4 kali lipat. Habis ini dia jatuh miskin, ini dia. Saudara dan saya akan menemukan Sakeus yang tadi mengumpulkan, sekarang menjadi Sakeus yang membagikan apa yang dia kumpulkan. Sakeus yang tadi memeras, sekarang mengembalikan apa yang diperas. Tujuannya cuma satu, supaya dia bisa hidup sesuai dengan standar Tuhan. Bahkan saudara dan saya akan menemukan dia kerja keras, melampaui standar yang ada di dalam perjanjian lama. Ini sulit karena bikin dia jadi miskin sebenarnya. Siapa di antara saudara dan saya yang setelah kerja keras, lalu kemudian dengan gampang memberikan apa yang saudara dan saya dapatkan dari kerja keras itu? Kadang-kadang kan ini yang sering kalimat ini sering kita pakai kan. Saya kerja setengah mati baru dapat ini, kamu datang tinggal minta. Saya dapat dengan kerja keras, kok kamu dapat dengan gampang dari saya?
Sulit karena dia akan kehilangan dan sulit karena dia memberikannya mungkin kepada orang-orang yang tidak dikenal. Tetapi semua kesulitan ini dia tembus. Kenapa? Karena dia tahu ada satu orang yang telah menjalani perjalanan yang jauh lebih sulit daripada dia untuk menemukan dia di dalam rumahnya. Saudara, hanya dengan perubahan orientasi inilah di dalam kekristenan ada prinsip yang disebut sebagai ownership. Orang Kristen tidak diminta untuk menjadi hamba mamon, tetapi menjadi tuan atas mamon. Maka Lewi dan Sakeus tidak menyangkali kepemilikan. Jadi kalau saudara punya sesuatu, ada orang bilang, ini punya kamu ya, nggak usah bilang, oh bukan punya saya. Seolah-olah kita adalah orang-orang yang tidak layak memiliki apapun di dalam dunia ini. Kalau saudara punya harta milik, punya warisan, punya kekayaan, milikilah, nggak ada yang salah dengan itu. Sakeus dan Lewi tidak menyangkali kepemilikan. Cerita ini bercerita mengenai penolakan terhadap kepemilikan yang tidak sah. Memperoleh harta milik dari cara-cara yang tidak sah. Yang berikutnya adalah cerita Sakeus dan Lewi bercerita mengenai menjadi tuan atas segala sesuatu yang dimiliki. Saudara, istilah mamon di dalam perjanjian lama memang mengacu kepada dewa tertentu yang disembah. Tetapi di dalam konteks perjanjian baru itu karena mamon itu dewa atau dewi kemakmuran, maka seringkali sudah mamon mulai dipahami dan diasosiasikan dengan uang dan harta kekayaan. Maka ketika Kristus bilang, pilih aku atau mamon, tidak harus selalu berkaitan dengan penyembahan terhadap dewa-dewi tertentu. Tetapi bicara mengenai cara saudara dan saya menata kelola segala sesuatu yang kita miliki. Setelah mereka diubah orientasinya, saudara dan saya menemukan bahwa orang-orang ini benar-benar bisa menjadi tuan atas segala sesuatu yang mereka miliki. Kalau uang dan harta kekayaan kemudian disebut sebagai mamon, mereka tidak menjadikan mamon sebagai tuan mereka, tapi sekarang mereka menjadi tuan atas mamon. Mereka pakai mamon untuk melayani Allah mereka dan melayani sesama mereka. Oleh sebab itu di dalam Alkitab juga ada perintah ini diberikan Tuhan Yesus. Ikatlah persahabatan dengan mamon. Ini bukan berarti kita bersahabat dengan mamon, tapi pakai mamon. Mamon adalah alat di tangan saudara dan saya untuk mengikat persahabatan. Kalau Tuhan kasih berkat, saudara bisa pakai itu untuk mengikat persahabatan pertama dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Saya tadi pagi cerita hal ini di Bakmi 99 di Depok itu. Itu ada petugas parkir yang sudah berabad-abad di situ. Dari saya masih datang pertama kali di Depok, sudah dia. Sampai hari ini juga saya ketemu masih dia. Waktu awal-awal, sekarang sudah kami jarang pergi ke situ. Tetapi waktu itu kalau mau makan ya pergi ke sana dan cukup sering. Awal-awal ya formalitas lah ya, tetap kasih 2.000. Tapi lama-kelamaan seringkali turun dari mobil, orangnya suka ngobrol. Pak, gimana kabar? Akhirnya kami juga mulai bersahabat. Lama-kelamaan karena persahabatan ya sudah nggak 2.000 lagi. Harga kawan-kawan tuh sudah nggak lebih murah kan. Jadi lebih mahal. Kadang-kadang 5.000, kadang-kadang ada 10.000 sudah kasih di situ buat makan lah. Tapi ada perubahan juga dari gestur. Setelah sudah mulai sering datang, dia kelihatannya mulai hafal bukan cuma nomor tapi plat nomor saya. Masih dari jauh langsung dia bilang, sini bang, sini bang. Dia carikan parkir. Ada waktu cuman lewat situ, nggak mau ke situ. Dia panggil, sini bang. Satu waktu saya keluar dari situ. Mundur bang, mundur. Tiba-tiba lagi mundur, ada teriak, aduh. Saya perhatikan ke kiri, saya nggak lihat dia di kanan. Roda saya naik ke atas kakinya dia. Saya turun, sorry. Mau lihat kakinya, kemudian saya tanya, gimana? Mas, saya mau ajak ke Hermina. Dia kemudian loncat-loncat sebentar, dia bilang, kayaknya nggak apa-apa bang. Langsung jalan aja. Saya pikir, kalau seandainya selama ini mungkin kami tidak bersahabat. Saya ajak ke Hermina, dia bilang, nggak pak, Polres aja. Tuhan tuh kasih saudara dan saya harta kekayaan, berkat. Bukan untuk diri sendiri sebenarnya. Saya tidak bilang, saudara tidak boleh pakai untuk diri. Ya pasti untuk diri. Tapi pakailah itu untuk melayani Allah, melayani sesama sebagai tanda cinta Anda kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Anda miliki tidak bersumber dari yang lain. Itu datang dari Allah. Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu. Sehingga segala sesuatu yang saudara dan saya miliki adalah miliknya yang dititipkan kepada dia. Prinsip ownership inilah yang sekarang dihidupi. Saudara dan saya bisa lihat, tadi segala sesuatu yang mereka miliki dikumpulkan untuk diri. Sekarang mereka pakai untuk melayani Tuhannya. Transformasi dikerjakan oleh Allah dengan mengubah orientasi hidup mereka. Yang kedua, transformasi dikerjakan oleh Allah dengan mengubah hati mereka.
Lewi dan Sakeus melakukan hal yang sama, menyambut Yesus di rumah. Ada satu kata yang sedikit berbeda, dua-duanya bikin pesta. Tetapi Lukas menggunakan Lewi sebagai memberikan kalimat yang sedikit berbeda. Lewi mengadakan pesta yang besar di rumahnya. Kata besar itu pakai kata Yunani megale, yang nanti diterjemahkan pakai kata megah hari ini. Ibu Megawati itu, kalau saudara pakai bahasa Yunani mesti pakai ini. Megale. Menjadi megah, mega, sesuatu yang besar. Waktu angin ribut diredakan oleh Tuhan Yesus. Salah satu penulis, saya lupa antara Markus atau Matius itu, dia bilang angin dan badai yang sangat besar. Taufan yang sangat dahsyat. Besar, dahsyat itu pakai satu kata yang sama, megale. Untuk bicara mengenai sesuatu yang tidak biasanya. Lebih dari biasanya. Itu sebab, saudara dan saya tahu murid-murid sebagian nelayan kan ya. Tapi mereka nggak bisa atasi itu. Kenapa? Karena jauh lebih besar dari yang biasanya. Sekarang saudara dan saya akan menemukan Lewi mengadakan sebuah pesta yang sangat besar untuk menyambut Yesus di dalam rumahnya. Dia bukan kepala pemungut cukai. Dia pegawai biasa, bikin pesta yang sangat besar. Mungkin bagi banyak orang ini pemborosan. Mirip seperti Maria, waktu Maria pecahkan minyak dalam buli-bulinya, meminyaki kaki Yesus, Yudas bilang apa? Untuk apa pemborosan ini? Saya curiga Yudas itu sering ke toko parfum, Bapak Ibu. Dia tahu harganya. Ini minyak harganya segini. Kalau dikasih untuk orang miskin, berapa banyak orang miskin makan? Tapi saudara tahu itu terlalu berharga minyak itu. Pada masa itu papa yang miskin, sebelum dia mati, dia akan berusaha kumpulkan uang untuk kasih anak perempuannya bekal. Salah satunya adalah minyak wangi untuk dua tujuan. Pertama, kalau saya sudah mati, lalu kamu alami kesulitan ekonomi, jual ini. Karena dengan nilai yang sedemikian, kamu bisa bertahan beberapa bulan, bahkan 1 tahun hidup. Sambil mencari pekerjaan. Yang kedua, kalau seandainya pekerjaanmu baik, waktu kamu menikah, pakai minyak ini. Besar para penafsir berkata, kalau perempuan itu adalah seorang perempuan yang tidak suci, besar kemungkinan dia sampai menjadi seorang pelacur. Kenapa? Karena kesulitan, tapi dia masih jaga itu baik-baik. Dia pertahankan pemberian papanya. Tapi begitu dia jumpa dengan Yesus Kristus, milik yang begitu personal untuk hidup dan masa depannya, dia pecahkan, dia minyaki kaki Yesus Kristus. Yudas bilang itu pemborosan. Tetapi memang cinta seringkali bisa bikin saudara dan saya mengeluarkan segala sesuatu tanpa perhitungan. Kalau satu laki-laki jatuh cinta sama seorang perempuan, wah itu dia akan bergumul pada saat Valentine. Habis beli coklat nggak cukup, boneka nggak cukup, baju kaos nggak cukup, uang sekolah dia beli itu. Orang tua juga begitu kan ya. Kadang-kadang orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah yang paling baik untuk masa depannya. Pertanyaannya, kalau saudara mau iseng sama orang tua yang kasih sekolah anaknya pergi ke luar negeri, sekolah yang paling bagus, keluar modal banyak. Coba saudara tanya, emangnya ada jaminan berhasil? Apakah ada jaminan berhasil saudara kasih sekolah yang mahal itu? Nggak ada kan ya? Ini seperti berjudi. Tapi saudara, waktu dia keluarkan semua itu, lalu saudara bilang, nggak ada jaminan berhasil. Kamu boros. Saya yakin dia akan marah. Dia akan marah. Saya sementara berjuang mempersiapkan masa depan anak saya, berapapun itu keluar, nggak ada masalah. Cinta itu seringkali membuat saudara dan saya memberi yang terbaik. Tapi ini adalah petunjuk bahwa Yesus itu bukan hanya masuk rumah Sakeus dan Lewi. Yesus itu sudah ada di dalam hati. Dia telah menembus hati mereka. Mereka cinta kepada dia. Maka sekarang Bapak Ibu dan saya lihat apa yang dilakukan oleh Lewi adalah pesta yang besar. Duduk makan bersama dengan Yesus Kristus itu persekutuan secara fisik, persekutuan secara secara spiritual. Ini covenantal relationship. Pada masa itu orang duduk makan satu meja, itu ada di dalam perjanjian secara spiritual maupun secara fisik. Makanya nanti saudara dan saya akan menemukan janji tentang akhir zaman itu, dia bilang kamu akan masuk di dalam pesta anak domba. Makan bersama-sama dengan sang anak domba. Sehingga mengundang Yesus masuk ke dalam rumah, makan bersama dengan dia. Itu mengandaikan fellowship dengan Kristus. Karena cinta. Tapi saya kira dari tadi itu yang kita bahas. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Matius. Jauh lebih menarik daripada itu sebenarnya. Lukas pasal yang kelima. Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar di rumahnya. Untuk siapa? Untuk dia. Tapi frasa selanjutnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai
Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Pesta besar itu tidak hanya diberikan untuk Yesus Kristus. Pesta besar itu sengaja didesain untuk membawa pemungut cukai lain bisa makan sama-sama dengan Yesus. Ini kecenderungan beda. Kalau saudara dan saya hari ini punya kesempatan undang Prabowo makan di rumah, apa yang akan saudara dan saya lakukan? Itu akan menjadi sebuah persekutuan yang sangat personal kan ya. Habis itu kita foto-foto, habis foto-foto kemudian kita kasih tunjuk teman gereja. Prabowo pernah makan di rumah saya. Pernahkah dia singgah di rumahmu? Matius enggak. Momen ini adalah momen di mana dia bikin pesta yang besar, dia keluarkan semua uangnya dia karena cinta dia kepada Kristus. Tapi pada saat yang sama, dia undang semua pemungut cukai yang tidak punya privilege untuk menikmati persekutuan dengan Kristus hari itu. Lalu mereka duduk satu meja dengan Kristus dan mereka punya kesempatan dengar pengajaran Kristus. Saudara sadar nggak ya? Dua orang yang saling mencintai biasanya hatinya sama. Paling tidak mereka saling menyesuaikan. Cowok yang tadinya nggak suka pakai baju pink, kalau dikasih terus baju pink sama pacarnya, lama-lama ya menyesuaikan juga kan ya. Pakai pink juga. Jadi pinky. Kenapa? Cinta membuat saudara dan saya saling menyesuaikan. Coba saudara perhatikan ini ya. Yesus bilang dia datang bukan untuk orang yang benar tapi orang yang berdosa. Dalam kategori orang berdosa ini adalah para pemungut cukai dan para pelacur. Dan saudara lihat sekarang, ketika dia mendapat privilege dikunjungi oleh Kristus, di dalam pikirannya dia adalah pemungut cukai yang lain. Saudara dan saya menemukan bahwa ada sesuatu yang sinkron di dalam pikiran Lewi dan perasaannya Lewi dengan Yesus Kristus, yaitu perhatian bagi orang-orang yang terhilang, bagi orang-orang yang terbuang. Sebab itu John Wesley mengatakan, tidak pernah ada orang yang akan pergi ke sorga sendirian. Tidak ada. Anda diselamatkan secara personal ya, tetapi di dalam dunia, dalam perjalanan menuju ke sorga, Anda tidak berjalan sendirian. Wesley melanjutkan, mereka pasti akan menciptakan sahabat-sahabat di dalam perjalanan mereka. Seperti Yesus membawa tawanan ke dalam kerajaan Allah. Demikian juga saudara dan saya dipanggil untuk kemudian membawa orang lain di dalam perjalanan bersama, dalam siarah bersama menuju ke dalam kerajaan Allah. Maka ketika transformasi terjadi, transformasi memiliki dampak terhadap dunia melalui kita. Saya mau tutup renungan ini dengan mengingatkan saudara, transformasi ini punya karakteristik yang ketiga, yaitu konsisten. Komitmen mereka kepada Kristus itu konsisten. Oleh sebab itu saudara akan menemukan tidak ada catatan bahwa Matius kembali balik lagi menjadi pemungut cukai. Nggak ada. Nggak ada tuh. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya Alkitab cetakan mana. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara nggak akan ketemu Lewi balik lagi menjadi pemungut cukai. Padahal pemasukan yang dia punya tidak lagi sebesar ketika dia bekerja. Hidupnya mungkin sulit. Dia baru habis buang-buang uang kalau saya pakai istilah itu. Setelah itu dia nggak balik jadi pemungut cukai. Kadang-kadang saudara dan saya pikir ya sudahlah nanti saya akan jadi hamba Tuhan misalnya. Tapi saya kerja dulu beberapa tahun. Kumpul duit dulu. Jadi nanti setelah sudah selesai kan, toh jadi hamba Tuhan ada modal lah. Tapi hari itu karena Matius pergi dia tidak bawa apa-apa. Dia cuma pesta lalu apa yang ada pada dia yang tersisa itu yang dia pergi. Tapi setelah dia pergi dia tidak pernah kembali. Bapak Ibu sejarah gereja mencatat bahwa Matius mati dipenggal sebagai martir di Ethiopia. Dia pergi, dia tidak pernah kembali lagi. Dia jalan dengan Kristus dan tidak pernah satu kali dia menoleh ke belakang. Terkait dengan Sakeus, saudara dan saya tidak menemukan catatan lanjutan. Tidak ada. Cuman satu kali saudara temukan nama Sakeus dalam Lukas pasal 19 dan selesai di situ. Kelihatannya mereka punya akhir hidup yang sama. Para penafsir mengatakan satu kali dicatat karena dia kembali ke tempat yang sama, tempat yang gelap. Jadi anak terang, jadi domba di tengah-tengah serigala. Dia adalah kepala pemungut cukai yang harus memastikan anak buahnya dia itu tidak boleh mengambil lebih dari yang seharusnya. Dia potong hidup orang, besar kemungkinan dia mati sebagai martir. Saudara bisa lihat dua orang yang mengambil sikap yang sama, memiliki akhir hidup yang kira-kira sama. Kenapa? Karena mereka mungkin bukan murid yang sempurna. Tidak ada murid yang sempurna. Matius itu ketika Tuhan Yesus ditangkap kan murid-murid lain lari kan ya. Apakah saudara ketemu kecuali Matius? Enggak ada. Matius juga lari. Dia bukan orang yang sempurna. Ketika murid-murid kepala batu, Matius juga kepala batu. Tetapi perubahan ini adalah sebuah perubahan yang gradual dan konsisten.
Allah tidak menjadikan saudara dan saya satu kali jadi. Transformasi ini adalah sebuah transformasi yang sangat besar, tapi juga terjadi secara gradual namun konsisten. Oleh sebab itu maka dua orang ini punya ciri yang sama, mereka bukan hanya menyerahkan harta mereka, tapi menyerahkan seluruh hidup mereka. Dan setelah menyerahkan seluruh hidup mereka, mereka tidak pernah menyesal, mereka tidak pernah menoleh ke belakang. Tuhan Yesus bilang, barang siapa membajak lalu melihat ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan dua orang ini terus lihat ke depan, sampai kapan? Sampai Tuhan datang, Tuhan panggil mereka, bahkan melalui cara yang mengerikan. Mati sebagai martir, namun saudara dan saya menemukan dia tidak mundur. Jika Allah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, dia pimpin kita dalam segala pergumulan. Tapi pada saat yang sama, ada satu ciri ini. Saudara dan saya nggak akan hilang lagi di tengah-tengah semua pergumulan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi, mencintai kami, maka Engkau datang ke dalam dunia ini. Menyatakan kuasamu di dalam kerendahan. Menyatakan kemuliaanmu di dalam dunia yang berdosa. Mencari, menyelamatkan kami, mengubah hidup kami. Dan menjamin kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur untuk kebenaran firman. Pimpin hidup kami dan berkati kami setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.